Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast mata kuliah Kreatif Ekonomi. Dan di podcast kali ini harusnya kita sudah menyampaikan materi yang ketiga, namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi menyelinap nih untuk pertemuan yang pertama. Karena di pertemuan pertama kemarin atau di podcast pertama kemarin saya belum menyampaikan mengenai kriteria penilaian dan juga aturan-aturan perkuliahan yang lain. Maka dari itu, di podcast yang ketiga ini saya akan menyampaikan mengenai kriteria penilaian dan juga aturan-aturan apa saja sih di mata kuliah kreatif ekonomi kelas kita. Oke. Sekarang kita ada di kreatif ekonomi, mata kuliah kreatif ekonomi. Dan di sini saya mengampu untuk semester 2, manajemen dan juga akuntansi. Silakan untuk teman-teman yang ingin mengakses atau ingin meng-save nomor dari saya untuk dosen pengampu ekonomi kreatif, dipersilahkan. Kemudian tujuan pembelajaran dari ekonomi kreatif kita itu apa sih gitu kan? Yang pertama yaitu mahasiswa harus mampu nih menerapkan teori dan juga konsep dari ekonomi kreatif gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu meningkatkan pola pikir yang kritis, analitis, kreatif dan juga inovatif. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengkaji peluang dan juga tantangan industri kreatif di era revolusi industri kita yaitu 4.0. Kemudian mahasiswa mampu atau harus bisa nih mengimplementasikan ekonomi kreatif dan industri kreatif yang berdaya saing. Kemudian di sini saya akan menyampaikan RPS atau rancangan pembelajaran semester kita mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7. Untuk pertemuan pertama kita nanti di kelas akan ada perkenalan, kemudian deskripsi dari perkuliahan, kemudian rencana pembelajaran semester dari pertemuan 1 sampai 7, kemudian ada aturan perkuliahan, kemudian ada etika perkuliahan. Kemudian di pertemuan kedua ada pengertian kreativitas, karakteristik kreativitas, siklus kreativitas, definisi inovasi, tahapan inovasi, dan jenis inovasi. Kemudian pertemuan ketiga yaitu kita akan membahas mengenai ekonomi kreatif itu sendiri, mulai dari definisi, konsep, kemudian ciri-ciri ekonomi kreatif, jenis-jenis ekonomi kreatif, dan mengapa sih kita harus belajar atau mengembangkan ekonomi kreatif gitu. Kemudian di pertemuan keempat nanti kita akan membahas mengenai evolusi ekonomi kreatif atau sejarah perkembangan dari ekonomi kreatif baik di dunia maupun di negara Indonesia. Kemudian pertemuan kelima kita akan membahas mengenai jenis-jenis model dasar ekonomi kreatif, komponen inti dan juga pendukung dari ekonomi kreatif, kemudian pendorong perluasan ekonomi kreatif. Kemudian yang pertemuan keenam kita akan membahas mengenai sumber daya manusia yang kreatif dan juga inovatif, daya kreativitas dan hasil berpikir yang kreatif. Kemudian mengembangkan sumber daya yang kreatif itu bagaimana. Kemudian di pertemuan ke-6 ini nanti akan ada tugas individu gitu ya. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan membahas mengenai demografi kelas kreatif, kemudian keterkaitan kota dan juga kreativitasnya. Kemudian ada lembaga UNESCO atau Inisiatif Kreatif Cities Network yang akan kita pelajari nih, yang akan kita bahas di kelas. Kemudian selanjutnya kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, buku referensi apa saja yang akan kita gunakan di mata kuliah ekonomi kreatif? Yang pertama ada dari Mari L.K. Pangestu 2014 yang berjudul Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Menuju 2025. Kemudian ada juga dari Mari L.K. Pangestu 2014 yaitu mengenai pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2025 ya.
Kemudian ada dari R.A. Purnomo tahun 2013, yaitu ekonomi kreatif merupakan pilar pembangunan Indonesia gitu. Kemudian ada dari M. Thoyyibah DKK tahun 2013. Ini merupakan sebuah artikel ya, yaitu buku putih kotak kreatif ekosistem yang mencipta. Dan artikel-artikel atau jurnal terkait lainnya gitu dah. Beberapa buku referensi ini bisa kalian dapatkan secara mudah di internet gitu ya, atau mungkin nanti kalian bisa meminta langsung kepada saya, atau nanti akan saya share langsung di grup. Tapi ada beberapa yang seperti artikel dan jurnal yang kalian harus mencari sendiri di internet begitu ya. Nah, kemudian di sini ada kriteria penilaian untuk mata kuliah ekonomi kreatif kita gitu ya. Yang pertama untuk UTS nanti akan ada 25% gitu. Dan untuk ujian akhir semester atau UAS itu juga sebesar 25%. Kemudian ada kuis dan partisipasi itu sebesar 10%. Jadi nanti di dalamnya juga akan ada keaktifan mahasiswa ya, harus aktif di kelas gitu. Kemudian ada tugas individu sebanyak 1 kali dan juga ada tugas kelompok sebanyak 1 kali. Nah, di sini sebenarnya kriteria penilaiannya itu kurang 10% ya teman-teman. Nah, 10% itu kita akan bagi di tugas individu dan juga tugas kelompok. Jadi nanti tugas individunya itu sebesar 20% dan tugas kelompoknya juga sebesar 20% gitu ya. Itu penilaian di mata kuliah ekonomi kreatif. Kemudian saya ingin menerapkan nih etika perkuliahan di kelas kita gitu ya. Yang pertama kita harus berpakaian yang sopan dan rapi. Kemudian mengikuti kuliah dengan tertib dan tenang gitu. Kemudian berbicara dengan baik dan sopan. Menjaga kebersihan ruang kuliah dan juga fasilitas perkuliahan. Kemudian menjaga kebersihan ruang kuliah dan fasilitas perkuliahan, mohon maaf 2 kali ya. Nah, kemudian tidak diperkenankan bermain HP atau alat komunikasi lain kecuali ada hal yang mendesak gitu ya, dan untuk kepentingan perkuliahan. Contohnya misal kalian itu ada telepon dari orang tua yang mendadak atau saudara yang lainnya gitu. Kemudian ketika saya menyuruh kalian untuk membuka handphone untuk mencari di internet, nah itu diperbolehkan. Nah, selanjutnya kita akan menyinggung sedikit nih mengenai apa itu ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu merupakan konsep ekonomi yang menekankan pada kreativitas dan informasi yang mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia itu sendiri. Yang dimana sumber daya manusia itu sebagai faktor produksi utama. Jadi kita memang di sini fokusnya itu kepada sumber daya manusia atau individu, begitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita yang pertama. Ingatlah kehidupan kamu dengan terus mengasah. Jangan habiskan waktumu untuk berkeluh kesah, gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.